kalau kita bicara PBB, kalau ada konflik Israel dengan Palestina ini, maka boleh dikatakan PBB jadi macan ompong terus terang. Nah, yang kita khawatirkan kalau udah sampai kayak begini, itu karena pelibatannya udah masyarakat dengan masyarakat, itu akan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jangan kita mengambil tindakan sendiri-sendiri, apalagi kita menekan pemerintah. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya David Eka Setiabudi di podcastnya Bisnis Indonesia. Belakangan situasi menjelang akhir tahun kita pikir akan tenang gitu, tetapi di awal Oktober terjadi ketegangan di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Kita berkembang lihat hampir sebulan dalam kondisi ini, dan hari ini kita kedatangan Profesor Hikmahanto Juwana. Apa kabar Prof? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Prof ini bisa dibilang narasumber tetap ya di bidang. Kalau soal perang, geopolitik, pokoknya bahasa recehnya ini gosip internasional ya. Oke. Bicara tentang. Terima kasih Prof untuk kehadirannya. Sama-sama. Nah Prof, ini kita lihat, saya juga kemarin sedikit mencermati beberapa diskusi yang Prof hadiri itu kemarin kan, yang terakhir di tempatnya Partai Gelora ya. Nah itu juga saya menyimak gitu. Nah tapi ternyata kan perkembangannya begitu cepat ya. Akhirnya disepakati gencatan senjata ini kemarin Majelis PBB, Majelis Umum PBB. Nah ini apa maknanya? Ada makna, atau sebenarnya ini karena sudah terlalu banyak kenyinyiran yang diarahkan kepada PBB akhirnya keluar seperti itu? Apa kalau kita bisa mencermati Prof? Iya, yang pasti begini, kalau kita bicara PBB, kalau ada konflik Israel dengan Palestina ini, di mana ada kekuatan besar di belakangnya, yaitu Amerika Serikat di belakang Israel, maka boleh dikatakan PBB jadi macan ompong terus terang. Ya, jadi kemarin ini kan di Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya punya gigi kalau di sana, karena dia bisa memandatkan untuk adanya penggunaan kekerasan terhadap satu negara lah gitu ya, untuk menyetop misalnya perang dan lain sebagainya. Nah itu kan ada resolusi dari Rusia, draft resolusi yang disampaikan, tetapi oleh Amerika Serikat diveto. Ya, jadi nggak bisa lah, nggak jalan. Dan Ibu Menlu kita juga sudah berbicara juga di situ di dalam forum itu, tapi sepertinya Amerika nggak mendengarkan ya, tutup kuping aja kelihatannya. Jadi tidak berhasil. Nah karena tidak berhasil di Dewan Keamanan PBB, maka negara-negara membawanya ke Majelis Umum PBB. Karena Majelis Umum ini kan nggak ada negara anggota yang punya veto, seperti di Dewan Keamanan PBB yang dimiliki oleh 5 negara. Nah di Majelis Umum satu suara, satu negara satu suara. Ya, dan waktu itu juga sudah disampaikan sebuah resolusi dan sudah di voting, dan seratusan lebih lah itu setuju untuk diakhirinya serangan oleh Israel ke Gaza. Tapi memang negara-negara seperti Belanda, Amerika Serikat gitu ya, itu abstain kalau saya tidak salah gitu ya. Bahkan ada juga negara yang menolak. Nah ini yang jadi masalah, karena apa? Oleh Israel diabaikan begitu saja. Karena apa? Israel akhirnya mereka sekarang ini sudah melakukan serangan darat. Ya, artinya apa? Mereka nggak mau dengar. Kenapa mereka nggak mau dengar? Karena kalau Amerika Serikat tidak mengendalikan mereka, meminta mereka untuk menyetop serangan itu, ya mereka merasa bahwa saya mendapat endorsement dari pihak Amerika Serikat, jadi ya saya melakukan itu. Dan sekarang ini kan fase di mana serangan udara sudah dilakukan, tetapi untuk menangnya suatu peperangan biasanya harus dilakukan serangan darat sampai tertangkap atasan atau misalnya komandan paling tertinggi ya dari pihak pejuang Hamas, dan kemudian nanti ya mereka diminta untuk menyerah atau diadili. Bahkan kalau misalnya mereka
mati katakanlah ya ditunjukkan kepada dunia bahwa mereka mati untuk ditunjukkan juga kepada bawahannya Anda tidak lagi bisa menyerang kami begitu. Nah, tapi yang kita khawatirkan adalah kalau Israel masuk ke sana ya, terus kemudian masyarakat Palestina yang ada di Gaza itu keluar, lalu kemudian diduduki wilayah ini. Dan itu berarti apa? Menambah wilayah dari teritorinya Israel yang katakanlah diduduki wilayah Palestina. Ini kan semakin membuat tanah Palestina, rakyat Palestina ini semakin mengecil. Nah, ini yang juga diprotes oleh masyarakat internasional dan sebenarnya diingatkan juga oleh Presiden Joe Biden bahwa mereka Israel tidak diperbolehkan untuk menambah wilayah dengan cara seperti ini. Dan dalam konteks hukum internasional, penambahan wilayah dengan menggunakan kekerasan itu dianggap sebagai tidak sah. Iya. Tapi dari situasi itu kemarin kan juga sudah ada pertemuan Oki ya. Ya. Dan di situ juga sepertinya kalau kita lihat pemberitaan memang Arab Saudi menangguhkan rekonsiliasi dengan Israel. Lalu bagaimana Bu Menlu juga bicara seperti itu. Tetapi sesama komunitas Oki gitu. Kalau kita lihat sejauh apa kita bisa bergerak sebenarnya memberikan suara begitu ya. Nah, ini dia, ini juga jadi masalah karena walaupun Oki ada di situ Arab Saudi di mana mereka bisa mensuplai minyak dan gas ke Amerika Serikat, tetapi kalau Arab Saudi berpikirnya dari sisi finansial keuntungan itu, ya mereka akan bilang ya memang saya agak bersuara keras gitu ya, menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel karena mereka akan membuat itu, tapi ya juga nggak bermakna, ya kan? Nah, ini yang gigi dari Oki ini juga kurang bermakna. Jadi kalau lembaga-lembaga internasional seperti ini mereka mau melakukan pressure gitu ya, itu kadang-kadang oleh negara-negara yang di pressure sepanjang dia di belakangnya ada negara besar atau dia adalah negara besar, itu nggak akan terasa gitu. Ya tidak akan ada efeknya. Ambil contoh misalnya ya, ketika Rusia juga menyerang Ukraina begitu kan, itu kan banyak negara yang memprotes itu dan minta supaya Rusia menghentikan, termasuk juga Amerika Serikat. Tapi Rusia merasa bahwa dia negara besar, ya dia terus saja melancarkan serangan itu. Artinya apa? Artinya kalau udah bicara dengan negara besar, maka kelihatannya lembaga internasional, organisasi internasional ataupun negara-negara yang lebih kecil itu tidak berdaya. Nah, dari situ saya tertarik dengan statement Prof kemarin tuh, yang bicara akhirnya jangan sampai ini dimanfaatkan oleh negara lain nih, proxy akhirnya. Apalagi kemarin sebelum ada konflik ini China ingin menjadi penengah gitu. Lalu kemarin juga Pak Putin menyiapkan pesawatnya gitu. Nah, ini melebar ya. Eskalasinya melebar dan tidak dalam fokus utamanya. Ini bahayanya seperti apa, Prof? Kalau kita bahayanya adalah kita akan menuju ke Perang Dunia Ketiga. Artinya Perang Dunia Ketiga sudah di ambang pintu. Karena apa? Kita tahu bahwa ini terjadi karena ada serangan memang dari pejuang Hamas, dan serangan itu mendadak. Lalu kemudian dari pihak Israel dia membalas. Nah, membalasnya itu kayak balas dendam yang kalau kita mematikan kecoa gitu, kita bunuh gitu kan, terus kita kuak-kuak lagi gitu ya. Jadi tidak proporsional. Jadi Israel ketika dia membalas serangan dari Hamas itu dia tidak hanya menyerang tempat-tempat dari Hamas, tapi juga menyerang penduduk sipil, bahkan menyerang sampai rumah sakit. Ya, kita saksikan bersama. Nah itu, lalu kemudian membuat selebaran yang kirim dari udara ya untuk kepada masyarakat meninggalkan. Nah ini kan orang bertanya kenapa harus meninggalkan? Apakah dia mau menguasai wilayahnya dari rakyat Palestina di Gaza nih? Nah itu jadi pertanyaan. Nah ini kemudian kan memunculkan masalah karena apa? Biasanya kalau Hamas diserang oleh Israel, itu Iran akan membantu. Lalu juga Hezbollah dari Lebanon juga akan membantu. Nah di sini Amerika Serikat dia merasa bahwa dia harus melindungi Israel. Jadi Presiden Joe Biden mengerahkan kapal induknya datang ke sana. Sebenarnya bukan untuk membantu Israel untuk menyerang Gaza, bukan, tetapi untuk memastikan bahwa kalau ada serangan dari Iran atau Hezbollah terhadap Israel, maka Amerika Serikat sudah ada di sana.
Mereka bisa membantu Israel. Nah, kalau misalnya ini terjadi, bahkan mungkin ya dari Iran dapat bantuan dari Rusia, bahkan juga ke Cina. Ini kan bahaya nih karena akan menjadi perang. Mungkin Israel, Amerika Serikat, mungkin di situ ada Inggris, mungkin Perancis gitu, berhadapan dengan negara-negara seperti Rusia, Cina yang besar-besar juga ya, Iran. Nah, ini yang kita tentu khawatir. Nah, dalam konteks seperti ini ya kita Indonesia, kita katakan kita nggak usah berpihak deh ke Israel ataupun ke pejuang Hamas gitu ya. Karena kita harus berpihaknya ke siapa? Berpihak kepada rakyat sipil yang tidak berdosa yang menjadi korban. Ya, maka Bapak Presiden sudah menyerukan agar serangan itu dihentikan demi kemanusiaan. Dan ini yang disampaikan oleh Ibu Retno baik di Dewan Keamanan PBB maupun di Majelis Umum PBB. Intinya adalah minta untuk dihentikan demi kemanusiaan. Dan selain demi kemanusiaan kan ini untuk menghindari krisis finansial nanti akan muncul. Kemudian juga krisis ekonomi, krisis pangan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau kita bicara awal tahun kita masih disibukkan dari Rusia dan Ukraina ya. Seakan sekarang semuanya hilang, gitu ya. Dan semua fokus ke Timur Tengah, Prof. Betul. Dan kalau kita lihat dampaknya dari sisi ekonomi, minyak dan emas nih yang paling dikhawatirkan akan melonjak ini. Nah, ini dari sisi historis sekuat. Kalau kita lihat kemarin Ukraina dan Rusia kan kita tidak menyangka selama itu dan ini masih aja seperti ini. Lalu bagaimana kalau untuk di Israel dan Palestina untuk khususnya di Gaza, Bro? Ya, sejauh mana gitu? Kalau ekspektasi dari Perdana Menteri Netanyahu ini akan lama. Ya, karena kalau misalnya penyerangan dari udara itu relatif lebih singkat, ya kan? Tetapi kalau misalnya sudah masuk darat, ya, karena harus mencari orang, harus memastikan bahwa mereka-mereka yang dikejar itu tertangkap. Nah, itu yang butuh waktu lama. Dan yang dikhawatirkan adalah ada tindakan untuk membalas dari tentara-tentara Israel dari pihak Palestina. Ya, jadi kayak misalnya saya ambil contoh waktu di Ukraina, ya kan tentara Rusia tadinya masuk lewat darat, tapi tanpa disadari ternyata masyarakat di Ukraina yang tadinya Rusia menganggap bahwa akan menyambut mereka, tapi justru melawan mereka. Nah, kalau misalnya melawan mereka ini kan jumlahnya juga nggak sedikit. Nah, belum lagi kalau misalnya mereka ini juga dilatih oleh misalnya negara ketiga gitu ya, misalnya dari Amerika dan lain sebagainya. Jadi bukannya tidak mungkin masyarakat di Palestina, terutama yang laki-laki, mereka ingin mempertahankan tanah Palestina, maka mereka akan menghadapi nih yang dilakukan oleh Israel. Dan kemudian mereka akan melakukan perang gerilya. Karena perang gerilya ini akan merepotkan tentara-tentara Israel karena mereka kan pakaiannya sipil, tidak seperti tentara gitu yang pakaiannya seragam, terus kemudian ada tanda benderanya dan lain sebagainya. Nah, yang lebih kompleks lagi kalau misalnya negara-negara ketiga, misalnya Iran, dia membantu untuk melatih masyarakat di Palestina untuk terampil dan kemudian bisa menghadapi serangan dari darat Israel. Nah, ini yang membuat perang itu akan lama begitu. Kalau bicara akan lama ini tentunya memperpanjang risiko-risiko yang tadi Prof sampaikan juga. Nah, dari sisi dalam negeri ini sejauh mana Indonesia bisa berperan aktif? Apakah seoptimis kita melihat Presiden Jokowi datang ke Rusia dan ke Ukraina gitu, atau hanya sebatas seruan telepon antara kepala negara ini yang kita sebagai negara dengan umat muslim terbesar ya, Prof. Bagaimana kita bisa berkontribusi? Ya, sebenarnya gini, yang pertama adalah saya berharap publik kita tidak berhadapan dengan pemerintah dengan mengatakan pemerintah belum melakukan upaya yang maksimal. Pemerintah sudah melakukan upaya yang maksimal. Bahkan pemerintah sudah menggunakan jalur-jalur yang resmi yang ada. Apakah itu lewat OKI, apakah lewat PBB, bahkan di PBB kemarin tuh Dewan Keamanan PBB sudah bicara Ibu Menlu, kemudian di Majelis Umum PBB, mungkin juga nanti di Dewan HAM PBB. Jadi semua itu sudah dilakukan. Tetapi memang karena
organisasi internasional ini boleh dibilang seperti macan ompong, jadi ya susah juga untuk menghentikan. Lalu apa yang perlu dilakukan supaya lebih efektif? Mungkin ada upaya dari Presiden Jokowi untuk mengontak Presiden Joe Biden. Ya. Kenapa saya minta Joe Biden? Karena satu adalah Amerika Serikat punya kendali terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Ya, Israel ini kan pada waktu serangan pertama gitu ya, serangan balasan, itu Perdana Menteri Netanyahu kontak langsung ke Presiden Joe Biden. Dan dia seolah-olah minta untuk dibenarkan tindakannya. Ya, dengan mengatakan bahwa sejak Holocaust mungkin inilah serangan mendadak yang boleh dibilang disetarakan lah dengan Holocaust itu. Karena dia cerita tentang masyarakat sipil yang ditembak dan lain sebagainya bahkan disandera. Nah, ini menunjukkan pada saya bahwa Presiden Joe Biden itu sangat didengar oleh Israel, terutama Perdana Menteri Netanyahu. Sekarang ini juga Presiden Joe Biden mengatakan bahwa Israel boleh masuk ke darat tapi harus memperhatikan hukum humaniter internasional. Nah, oleh karena itu kalau lihat dari fakta seperti ini, maka sebaiknya Bapak Presiden kontak ke Presiden Joe Biden. Untuk menyampaikan apa? Demi kemanusiaan, bahwa rakyat sipil seharusnya tidak menjadi korban. Dan yang kedua, demi kemanusiaan, serangan ini harus dihentikan supaya tidak terjadi krisis pangan dan lain sebagainya itu finansial. Dan demi kemanusiaan juga supaya perang dunia ketiga yang di depan mata ini itu segera tidak terjadi dengan pengakhiran dari serangan ini. Nah, ini mungkin Kemenlu kita, KBRI kita di Washington harus bisa berupaya untuk bagaimana caranya Presiden Joe Biden mau menerima telepon dari Presiden Jokowi. Tapi pada saat yang bersamaan, tentu Presiden juga harus menggunakan channel-channelnya untuk meminta Hamas menghentikan serangan. Ya, karena terus terang apa yang dilakukan oleh Hamas belum tentu disetujui oleh rakyat Palestina. Ya. Belum tentu juga disetujui oleh dunia, belum tentu juga disetujui oleh Indonesia. Ya. Yang kita inginkan itu adalah bagaimana melindungi rakyat sipil. Ya. Lalu kemudian bagaimana perang dunia ketiga ini tidak terjadi. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh Bapak Presiden. Tapi bagi kita yang rakyat di Indonesia gitu ya, kalau kita mau punya concern, kalau menurut saya ada baiknya juga kita banjiri, kita viralkan apa yang terjadi pada masyarakat Palestina di dalam sosial media. Kenapa ini penting? Karena untuk supaya masyarakat di negara tertentu, misalnya di Amerika Serikat, jijik melihat, lalu dia akan menekan pemerintahnya. Ya, sehingga pemerintahnya harusnya bisa berubah sikap gitu. Jadi kalau misalnya kita secara G2G-nya pemerintah ke pemerintahnya ini belum berhasil atau belum efektif, maka kita bisa minta masyarakatnya. Kita dorong masyarakatnya untuk ayo sama-sama kita people minta power. People power untuk menghentikan ini gitu ya. Prof, ini juga menarik tuh. Beberapa pro Israel di Rusia dicari tuh orangnya kan. Itu udah ada tuh kabar berita seperti itu, dan itu bagaimana akhirnya masyarakat mulai bergerak gitu. Tetapi juga tadi tertarik mengenai mengetahui sejauh mana konflik itu berlangsung, kita akan lihat bagaimana statement Joe Biden gitu. Tapi belakangan kemarin Joe Biden telepon meminta untuk percepatan bantuan kemanusiaan. Tapi isu ini kan jadi kompleks karena ada filter bantuan kemanusiaan masuk gitu. Nah, hari ini kalau kita lihat tadi Prof sampaikan bahwa perang dunia ketiga ini di depan mata ini, kita mau melihat ini. Tadi menarik nih, Hamas juga belum tentu disepakati oleh aktivitas Hamas disepakati oleh masyarakat Palestina gitu. Nah, kita akan masuk lewat mana, Prof? Kalau bisa dari sisi pemerintah untuk masuk ke sana, Prof? Ya, yang pasti begini, kalau kita lihat faksi yang memperjuangkan tanah Palestina untuk kembali ke rakyat Palestina itu ada dua, ada Fatah, ada Hamas. Nah, kalau saya lihat Fatah itu lebih mengedepankan diplomasi, tidak menggunakan kekerasan. Tapi sebaliknya Hamas dia pasti akan menggunakan kekerasan. Nah, yang kedua adalah kalau Fatah itu bersedia untuk munculnya dua negara.
yaitu negara Israel dengan negara Palestina. Jadi itu istilahnya two state solution, solusi dua negara. Ini yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, kemudian juga diulang kembali oleh Ibu Menlu di Majelis Umum PBB. Nah, sementara kalau Fatah itu pendekatannya adalah pokoknya orang-orang Israel ya itu harus keluar dari Palestina. Negara Israel tidak boleh ada di Palestina. Ya ini tentunya kan nggak akan disetujui oleh Israel karena mereka merasa bahwa sekarang itu udah tanahnya mereka. Padahal tanah itu kan tanah karena diambil aja karena difasilitasi oleh Inggris pada waktu itu. Nah ini yang membuat dua faksi yang berbeda di Palestina. Nah bagaimana ini ke depannya ini? Saya lihat memang kalau dari rakyat Palestina di Gaza terutama ya setelah melihat kejadian seperti ini ya mereka belum tentu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh pihak Hamas. Apalagi pejuang-pejuang Hamas juga di awal-awal tuh menyasar orang sipil. Harusnya kalau misalnya kita bicara soal perang ya dia jangan menyasar orang-orang sipil. Harusnya yang kombatan bukan yang non kombatan. Nah sekarang mulai sandera dibebaskan oleh pihak Hamas terutama yang sudah tua begitu ya dengan harapan bahwa serangan itu akan mereda gitu ya. Nah tapi Israel ini kelihatannya dalam posisi yang pokoknya bagaimana ke depan itu pejuang Hamas itu tidak punya kemampuan untuk menyerang mereka, apalagi menyerang mereka secara mendadak. Nah kalau kayak begini kan ya harus benar-benar dihabisi gitu ya, kekuatan Hamas ini. Jadi situasi serangan pada tanggal 8 itu membuat Israel sangat marah ya Prof ya. Wah iyalah sangat marah dan dia merasa bahwa kecolongan ya Prof. Nah saya nggak tahu kalau kecolongan. Gitu. Tapi yang pasti gini, pernah ingat nggak peristiwa Perang Dunia Kedua? Ya kan, itu kan Jepang melakukan surprise attack ke Pearl Harbor, ya kan? Amerika Serikat kan marah, saking marahnya apa yang dia lakukan, menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan itu yang menurut Amerika Serikat menyelesaikan once and for all. Ya, lalu setelah itu Amerika Serikat melakukan pendudukan, bahkan mengubah konstitusi Jepang dan lain sebagainya. Ada warna Amerika lah di dalam pemerintahan di Jepang itu. Nah ini kalau saya lihat ini Israel ingin melakukan hal yang sama. Jadi ingin menghabisi katakanlah ya, tidak melihat kombatan dan non kombatan. Pokoknya siapa saja ya termasuk orang-orang sipil itu akan dihabisi oleh Israel. Dan yang kedua ya dia harus bisa menduduki dan mencari orang-orang dari Palestina yang bisa bekerja sama dengan Israel dan tunduk dengan perintah-perintah dari Israel gitu. Nah ini kita akan menguras sedikit Prof. Ini mungkin buat edukasi penonton Bisniscom nih. Konflik Ukraina dan Rusia ditambah dengan blok-bloknya mereka gitu. Dan konflik yang hari ini ada di Gaza sebenarnya bagi dampak ekonomi ataupun perang dagang segala macam, mana yang lebih riskan kalau Prof lihat? Ya, yang lebih riskan sih sebenarnya kalau menurut saya sih di Ukraina ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau yang terjadi di Timur Tengah ini sudah kerap berulang, ya. Tinggal magnitude-nya nih, ya besarnya seperti apa. Nah, memang kalau sekarang ini perang di Ukraina, tapi kalau misalnya ini berlanjut terus yang di Timur Tengah ini di Gaza serangan Israel. Dan itu berlangsung lama. Nah ini magnitude-nya juga semakin besar. Ditambah keterlibatan negara ketiganya tadi. Negara ketiga. Ini bisa jadi akan bergeser dari Ukraina yang tadinya bisa berakibat buruk katakanlah bagi dunia. Sekarang justru yang di sini. Ya, kalau nggak hati-hati, maka inilah upaya-upaya yang saya rasa Indonesia lakukan melalui Bapak Presiden, Menlu untuk supaya serangan ini dihentikan. Karena kita nggak mau magnitude ini yang besar ini berdampak kepada dunia. Karena Amerika Serikat yang pasti kan akan tergantung pada minyaknya
Arab Saudi gitu ya. Dia mau beli dari Rusia pasti nggak mungkin lah masih berperang berhadapan-hadapan sama Rusia, begitu kan. Nah sehingga apa? Nanti harga minyak naik. Nah kalau misalnya harga minyak naik, itu akan berpengaruh pada mungkin mata uangnya. Perekonomian dunia akan terdampak, ya. Dan ujung-ujungnya pasti negara berkembang yang akan kena juga. Paling kena. Karena apa? Di negara berkembang ini populasinya banyak, ya, sementara opsi untuk menggerakkan perekonomian mungkin tidak sebesar kayak misalnya di negara-negara maju. Nah ini menggerakkan ekonominya itu akan sulit gitu. Nah ini temuan dari kita telusur di Bisniscom soal Elon Musk yang katanya mau ngasih jaringan internet untuk warga Gaza, dan ini jadi mengagetkan lah ya, mungkin bagi pihak Amerika Serikat sendiri itu, ataupun Israel mengatakan akan memutus hubungan dengan Starlink dan Elon Musk gitu. Nah, aksi semacam ini dalam isunya jadi sangat isu humanis ya. Ya kalau saya lihat ya, Prof. Bagaimana Elon Musk bagian dari Amerika Serikat, juga dia punya sikap berbeda sehingga memberikan bantuan. Apakah ini juga yang menjadi pembeda? Kalau tadi Prof bilang bahwa konflik ini sudah sering terjadi, tetapi letupan-letupan dari personal untuk melakukan bantuan kemanusiaan itu jadi tren berbeda atau jadi fenomena berbeda kalau kita lihat sekarang ini. Iya, kalau saya lihat memang ada fenomena di mana sekarang pelibatannya itu bukan negara dengan negara atau misalnya tokoh atau pemimpin suatu negara dengan tokoh atau pemimpin suatu negara, tetapi udah sampai level masyarakat. Misalnya di Amerika Serikat, Elon Musk gitu ya, ada selebriti-selebriti yang mendukung Palestina, sosmednya ada yang Israel gitu ya. Bahkan saya nggak tahu ya, Justin Bieber dengan istrinya juga berbeda pandangan kan gitu kan. Nah itu sudah seperti itu, dan ini kan fenomena seperti ya Pilpres kemarin di Indonesia atau Pilpres waktu di Amerika Serikat, di mana sudah sampai level masyarakat dengan masyarakat. Nah yang kita khawatirkan kalau udah sampai kayak begini, itu karena pelibatannya udah masyarakat dengan masyarakat, itu akan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Perpecahan antara masyarakat, kadang-kadang kan antara keluarga kita bisa berbeda pandangan, itu bisa rame di situ, kan bahaya itu. Apalagi mewakili brand ya. Apalagi mewakili brand dan lain sebagainya, ya kan. Nah jadi memang Amerika Serikat meminta Elon Musk untuk tidak mendukung lah dengan internet dan lain sebagainya, maka memutus Starlink. Tapi lucu juga ya, negara seperti Amerika Serikat yang menceramahi kita tentang demokrasi, tentang hak asasi manusia, tiba-tiba kalau misalnya soal kayak begini, kamu nggak boleh gitu kan, seolah-olah kayak pemerintahan otoriter sekarang di Amerika Serikat ini kan, seolah tidak bisa memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berpendapat dan untuk melakukan sebuah tindakan gitu. Nah, tapi yang menurut saya penting itu adalah bagi pemerintah Amerika Serikat mendengarkan rakyatnya, apa yang dimaui oleh rakyatnya. Maka yang saya katakan tadi, kita berupaya untuk memberikan berbagai gambar dan lain sebagainya yang terjadi di Gaza melalui sosial media sehingga bisa merubah sikap dari masyarakat. Sekali lagi ya, yang kalau kita bicara Palestina, itu yang kita dukung bukan pejuang Hamas. Tapi kemanusiaan. Kita manusia yang tidak bersalah ini yang kita harus perjuangkan. Ya. Ini kita lihat Amerika Serikat juga jadi posisi sentral, apalagi kemarin kedatangan Joe Biden turun pesawat, langsung berpelukan, itu powerful sekali. Habis itu diikuti sekutu untuk statement. Dan ini ada diskusi liar, Prof, bicara soal Pilpres AS 2024 juga ini. Dan ini sebagai bagian advokasi mereka atau sikap Biden, karena kemarin juga mereka membutuhkan dana lebih untuk Israel kan, disampaikan seperti itu. Nah ini bagaimana kita berkaca, apakah kalau mereka negara superpower seperti ini bisa menggunakan segala macam cara? Bagaimana, Bro? Kalau kaitannya dengan Pilpres 2024 di Amerika Serikat itu sebenarnya lobby Yahudi, ya kan? Di Amerika itu memang orang Yahudi itu minoritas, tetapi perekonomian Amerika Serikat itu dipegang oleh mereka ini. Jadi setiap presiden di Amerika Serikat nggak punya keberanian untuk bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh lobby Yahudi ini, terutama terhadap Israel. Dan ini Israel memainkan lobby Yahudi ini,
ya untuk menekan siapapun yang jadi presiden untuk bertindak membenarkan tindakan yang salah dari Israel. Jadi misalnya Joe Biden datang, lalu kemudian ada pernyataan-pernyataan dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya sih pengaruh dari lobby-lobby Yahudi. Iya. Yang jadi bagian dari pemerintahan Joe Biden gitu ya. Iya, karena misalnya Joe Biden mau jadi presiden lagi, dananya dari mana? Kalau bukan sponsor-sponsor dari masyarakat. Nah, masyarakat itu siapa? Ya tentu mungkin dari lobby Yahudi itu. Dan siapapun presiden ya akan tunduk dengan apa yang dimintakan oleh yang punya uang ini kan. Nah itu dia. Nah ini Prof, bicara pilpres. Kita juga pilpres nih Prof. Tapi dari saya mungkin Prof bisa ngasih edukasi juga. Jangan sampai ini juga dipakai untuk alat kampanye atau sebagai perbiakan. Tetapi saya yakin capres dan cawapres ini punya statement yang akan diingat, minimal direkam dan akan ditagih. Ini janjimu. Nah, mungkin Prof kalau misalkan tim sesnya masing-masing capres mendengar ini, apa yang sebaiknya disampaikan dan apa sebaiknya tidak disampaikan terkait dengan konflik ini? 3 hal sebenarnya. Pertama adalah percayakan masalah seperti ini kepada pemerintah. Ya, jangan kita mengambil tindakan sendiri-sendiri, apalagi kita menekan pemerintah. Ya, karena pemerintah akan melakukan upaya yang sangat luar biasa dan pemerintah tunduk pada konstitusi kita bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini, maka pemerintah akan melakukan dan memastikan bahwa Israel tidak akan terus berada di tanah Palestina, walaupun pemerintah bilang ya two state solution itu ya yang dimunculkan. Jadi itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, sebenarnya tidak perlu antar capres ini punya pandangan yang berbeda, karena kalau kita bicara ke luar negeri kita harus satu suara nih. Dan posisi kita apa? Posisi kita adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya politik luar negeri itu tidak kemudian mendukung salah satu pihak, apakah pejuang Hamasnya ataupun apalagi Israel gitu kan. Nah, kita tidak melakukan itu. Lalu siapa yang kita harus lindungi dan kita harus berpihak? Rakyat Palestina yang jadi korban, rakyat sipil, anak-anak, kemudian bayi, perempuan, orang tua gitu ya. Nah, itu saya yakin harusnya siapapun capresnya, dia harus mengatakan seperti itu, bahwa kita punya keberpihakan terhadap mereka ini, sehingga kita harus melakukan tindakan-tindakan yang mungkin untuk menyelamatkan mereka. Nah, yang terakhir adalah tentu apa yang kita bisa berikan secara kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Nah, sekarang ini kan banyak nih pasokan bantuan-bantuan yang akan masuk. Cuman di pintu-pintu itu masih ditutup nih. Nah, ditutup nih kenapa masalahnya? Apakah ditutup karena bantuan itu masih belum saatnya masuk, atau ditutup karena ada kekhawatiran di negara-negara tetangga ini kalau misalnya ada eksodus besar-besaran. Kalau kita bicara soal 1 juta orang keluar dari Palestina, itu memikirkan masalah MCK-nya, masalah tendanya, masalah mereka harus dapat uang, ya kan, hidup ini itu nggak mudah. Dan sekarang kalau misalnya ada negara yang ketiban seperti itu, pusing dia juga. Kan pusing harus mengeluarkan APBN-nya mungkin dan lain sebagainya. Belum lagi kalau masyarakat internasional nggak peduli kan gitu. Jadi mereka mungkin dalam konteks seperti itu untuk kepentingan nasional mereka lebih baik kalau ditutup gitu ya. Mungkin sih seperti itu. Walaupun yang saya dengar yang biasanya akan lari keluar itu adalah mereka yang punya 2 kewarganegaraan di Palestina dan salah satu negara. Tapi kalau mereka yang benar-benar orang Palestina, mereka akan tetap bertahan. Karena apa? Ini tanah mereka. Mereka akan mempertahankan sampai darah penghabisan lah, kira-kira seperti itu. Insan yang paling kuat di dunia mungkin saya pikir insan Palestina ya, karena dia mengalami konflik. Iya, dan ini berkali-kali kan, berulang-ulang dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Prof Hikmahanto. Baik Mas David, terima kasih. Ini luar biasa, ini padat berisi. Pak Rektor Unjani. Nah, ini saya lihat nih setelah kereta cepat beroperasi, Prof. Iya. Jadi
pandangannya enak banget kayak dari kantor Prof ya. Dan juga dari kereta ngelihat gedung kita juga. Tapi ngeliatnya masih bisa begini Prof, atau set gitu ya? Masih bisa lihat. Oh masih bisa lihat. Di sambil makan sate Marangi. Iya betul. Prof Hikmanto, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Prof memang menjadi edukasi buat teman-teman semua yang menyaksikan. Semoga juga kita berharap konflik ini segera berakhir, dan tentunya wacana dunia tidak baik-baik saja itu setelah berlalu lah, kita supaya bisa lebih baik lagi. Prof Hikmanto, terima kasih. Sama-sama, untuk waktunya. Sampai jumpa di episode berikutnya.